Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Purnamasari, guru IPA dari SMP Negeri 3 Kerinci Kanan. Sebelumnya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan kelas 8 semester 1. Tumbuhan adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat mengolah makanan sendiri. Manusia, hewan, tumbuhan memiliki hubungan yang sangat erat. Pasalnya, banyak jenis tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan untuk keberlangsungan hidupnya. Begitu pula dengan tumbuhan yang membutuhkan unsur karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia untuk proses fotosintesis. Bukan hanya manusia dan hewan saja yang memiliki organ-organ tubuh, namun tumbuhan juga memiliki organ-organ yang dapat membantu kelangsungan hidup. Yuk kita bahas secara bersama-sama mengenai struktur dan fungsi tumbuhan kelas 8. Berikut penjelasan lengkap mengenai organ tumbuhan dan fungsinya. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang struktur dan fungsi akar. Akar merupakan bagian bawah dari tumbuhan yang berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Adapun di sini fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan garam mineral, menunjang dan memperkokoh tumbuhan di tempat hidupnya, melekatkan tumbuhan ke tanah. Pada tumbuhan bakau berfungsi membantu pernapasan, akar nafas sebagai penyimpan cadangan makanan, kemudian sebagai alat reproduksi vegetatif. Selanjutnya yaitu morfologi akar. Akar memiliki rambut atau bulu akar dan tudung akar yang disebut dengan kaliptra. Rambut atau bulu akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Tudung akar atau yang disebut dengan kaliptra berfungsi melindungi sel-sel akar dari kerusakan karena pertumbuhan akar menembus tanah. Nih, di sini ada contoh dari morfologi akar. Selanjutnya, di sini ada gambar struktur akar. Struktur akar itu terdiri dari epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada endodermis, dan xilem phloem. Epidermis ini merupakan selapis sel melapisi permukaan luar akar. Sebagian epidermis akar bermodifikasi menjadi bulu atau rambut akar. Kemudian di sini ada korteks, terletak di antara epidermis dan endodermis, terdiri dari sel-sel parenkim dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada endodermis, yaitu untuk mengatur masuknya air dan mineral dalam berkas pengangkut xilem. Selanjutnya ada silinder pusat atau stel, terdapat xilem, phloem, dan empullor. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan akar dikotil dan monokotil. Akar monokotil itu sistem perakarannya serabut, sedangkan akar dikotil sistem perakarannya tunggang. Kemudian pada akar monokotil tidak mempunyai kambium, akar dikotil mempunyai kambium. Akar monokotil batas antar ujung akar dan kaliptra jelas, sedangkan pada akar dikotil batas antara ujung akar dengan kaliptra tidak jelas. Kemudian akar monokotil mempunyai empullor yang luas di pusat akar, sedangkan akar dikotil mempunyai empullor yang sempit atau tidak mempunyai empullor. Selanjutnya, struktur dan fungsi batang. Batang adalah bagian utama dari tumbuhan yang berada di atas tanah dan memiliki fungsi sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti daun, bunga, dan buah. Batang mempunyai ruas dan antar ruas, di mana pada ruas akan muncul bunga atau tunas daun. Cabang-cabang yang terdapat pada batang berfungsi untuk menempatkan daun dalam posisi yang memungkinkan daun mendapatkan cahaya matahari sebagai proses fotosintesis. Kalau dilihat dari struktur luarnya, batang setiap tumbuhan berbeda-beda, seperti panjang pendek antar pohon satu dengan pohon lainnya tidak sama. Ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh sifat genetis dan kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kesuburan tanah. Pada batang terdapat nodus atau buku, atau sebagai tempat tumbuhnya daun, dan internodus, yaitu daerah di antara dua buku atau nodus. Berdasarkan pada keadaannya, batang dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan lunak, disebut dengan tumbuhan herba, dan tumbuhan berkayu. Selanjutnya ada anatomi batang. Anatomi batang juga terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat.
Kemudian ada morfologi batang. Morfologi atau struktur luar batang dapat dibedakan menjadi batang berkayu dan batang tidak berkayu lunak. Batang berkayu contohnya pohon jati, batang tidak berkayu lunak terdapat pada tumbuhan herba misalnya jagung. Di sini ada perbedaannya ya, ada batang monokotil dan batang dikotil. Kalau batang monokotil itu batangnya lurus, tidak bercabang-cabang. Kalau batang dikotil bentuknya bercabang-cabang. Kemudian pada tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, sedangkan pada batang dikotil mempunyai kambium. Batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar karena tak berkambium, sedangkan pada batang dikotil dapat tumbuh membesar karena berkambium. Sedangkan berkas pembuluh angkut pada monokotil itu terdiri dari xilem dan floemnya tersebar, sedangkan pada batang dikotil berkas pembuluh angkut xilem floemnya teratur dalam lingkaran. Kemudian mempunyai meristem interkalar gambar lingkaran daun, sedangkan pada batang dikotil tidak mempunyai meristem interkalar. Adapun fungsi batang pada tumbuhan, yaitu batang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, kemudian ada untuk menyalurkan air serta garam atau mineral dari akar sampai ke daun, dan juga menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian batang juga berfungsi sebagai mengarahkan tumbuhan supaya mendapat cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi daun. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang berbentuk lebar dan pipih serta berwarna hijau karena mengandung klorofil. Pada lembaran daun terdapat tulang-tulang daun, di mana tumbuhan monokotil memiliki tulang daun yang berbentuk melengkung sejajar, sedangkan tulang daun yang terdapat pada tumbuhan dikotil memiliki bentuk yang menyilak dan menjari. Di sini ada gambar penampang anatomi daun, yaitu terdiri dari kutikula, ada epidermis atas, ada jaringan tiang, jaringan bunga karang, ada xilem floem, ada stomata, sel penjaga, serta epidermis bawah. Berikut ini penjelasan dari gambar penampang anatomi daun tadi. Yang pertama di sini ada kutikula, yaitu lapisan lilin yang terdapat pada permukaan daun yang sukar ditembus air. Kemudian di sini ada epidermis atas, yaitu untuk melindungi jaringan di bawah daun. Kemudian di sini ada palisade atau jaringan tiang, yaitu tempat fotosintesis paling efektif karena banyak mengandung klorofil. Kemudian ada jaringan spons atau bunga karang. Pada jaringan spons terdapat ruang antar sel yang berguna untuk menampung gas CO2, dan gas CO2 tersebut digunakan untuk fotosintesis. Jaringan spons mengandung sedikit klorofil. Di tengah-tengah jaringan spons terdapat berkas pembuluh angkut. Kemudian di epidermis bawah, yaitu terdapat stomata untuk pertukaran gas. Kemudian ada morfologi daun. Daun sempurna itu memiliki 3 bagian, yaitu helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Contohnya daun pisang. Sedangkan daun tidak sempurna itu tidak memiliki salah satu bagian daun tersebut. Contohnya daun mangga. Disebut daun tunggal jika hanya memiliki satu helai daun pada pangkalnya, dan disebut daun majemuk jika memiliki lebih dari satu helai daun pada pangkalnya. Di sini ada sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan tumbuhan dilakukan oleh berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Xilem merupakan jaringan pembuluh angkut yang berfungsi mengangkut air dan mineral. Kemudian floem jaringan pembuluh angkut yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah sampai ke daun dipengaruhi oleh, yang pertama di sini ada tekanan akar, kemudian kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Adapun fungsi daun, yaitu sebagai tempat fotosintesis, kemudian sebagai tempat transpirasi, penguapan tumbuhan, kemudian ada alat respirasi pernafasan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah materi struktur dan fungsi tumbuhan telah kita bahas sama-sama ya. Semoga kamu semua mengerti. Cukup sekian, lebih dan kurang ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.